Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Osama Gibralsan, NIM 421241142. Eh, Pada praktikum pertama minggu 1, saya ingin jelaskan bagaimana cara kerja dari beberapa rangkaian. Di sini terdapat ada 4 buah rangkaian. Yang pertama ya, di mana setiap rangkaian itu eh, setiap rangkaian pneumatik itu yang disuplai memiliki udara bertekanan yang disuplai menuju ke valve yang akhirnya akan menghasilkan sebuah output yaitu pergerakan dari sebuah silinder. Oke, pertama kita setting di setiap kompresor sebesar 6 bar ya. Namun untuk yang kendali tidak langsung itu kita setting di 4 bar saja seperti ini. Ini kita ganti ke 4 bar ya. Oke, yang pertama untuk rangkaian single acting cylinder secara langsung ya, udara dialirkan menuju ke valve dengan input button dengan pembalik spring ya. Di sini ada pembalik spring baik dari valve maupun juga silindernya. Jadi apabila kita tekan sekali, maka silinder akan kembali ke posisi awal ya. Karena ada spring yang mendorong dia balik ke posisi awal. Namun ketika kita tahan, posisi silinder tidak akan kembali normal karena button kita tahan. Oke, jika kita lepaskan maka akan kembali lagi. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah sistem kendali secara tidak langsung untuk single acting cylinder, yang mana ketika kita menekan tombol maka udara akan masuk melalui kompresor yang ini ya, ini 6 bar nih, maka akan menggerakkan silinder tadi. Baik, kita coba saja. Pertama kita tekan sekali. Nah, silinder akan kembali ke posisi awal. Setelah lagi dia akan kembali ke posisi awal. Namun jika kita tahan, maka posisi silinder akan tetap maju ya. Karena udara tetap tertahan di uh, bagian tabung yang ini ya. Oke, perbedaannya tentu saja jika kita menggunakan kendali tidak langsung, maka kita tidak perlu menggunakan udara bertekanan yang besar ya. Karena di sini kita hanya menggunakan 4 bar untuk menggerakkan silinder yang membutuhkan tekanan 6 bar. Sorry, yang sini 4 bar dan yang ini 6 bar. Oke, seperti itu. Nah, baik. Eh, Kita lanjut ke gambar berikutnya. Yang ini merupakan rangkaian kendali secara langsung double acting cylinder dan ini kendali tidak langsung double acting cylinder ya. Di mana perbedaannya terletak pada dua buah input pada double acting cylinder, sedangkan single acting hanya memiliki satu input udara ya. Eh, Jika ketika kita menggunakan single acting, maka pembalik dari piston tersebut adalah spring atau pegas. Sedangkan untuk double acting kita membutuhkan dua buah input udara ya, baik maju dan juga mundur. Nah, untuk rangkaian ini kita menggunakan push button Titan, di mana fungsi Titan ini sebagai lock atau pengunci yang berfungsi untuk mengunci posisi ketika push button tekan maka valve akan berhenti di posisi itu. Nah, berbeda dengan yang push button biasa ya, ketika kita tekan dia akan kembali lagi seperti itu. Nah, kita contohnya, itu contoh saja, kita tekan sekali, maka posisi silinder akan bergerak maju, namun ketika kita tekan kembali, maka posisi silinder akan kembali ke posisi awal, seperti itu. Nah, yang selanjutnya sama seperti single acting silinder yang ini, namun hanya saja di sini kita tidak menggunakan return. Jadi push button harus ditekan secara terus-menerus untuk menghasilkan pergerakan piston yang maju secara kontinu ya. Namun ketika kita tekan, kita lepas, maka dia akan kembali ke posisi awal. Mari kita coba. Nah, mengapa silinder tidak maju ketika kita tekan? Karena eh, udara itu belum sampai mengisi penuh dari tabung ini gitu. Ketika udara masuk hanya sebentar saja, dia tidak akan membuat silinder itu bergerak penuh. Jadi kita harus menekannya secara terus-menerus. Nah, seperti ini. Namun ketika kita lepas, maka dia akan kembali ke posisi awal. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang one way
Flow control ya, benar. Ya benar. Mobile flow control valve atau biasa kita sebut sebagai katup cekik ya. Katup cekik. Fungsi dari katup ini adalah untuk membatasi pergerakan udara baik masuk maupun keluar ya. Nah, jadi kita ambil contoh, di sini kita sediakan 4 buah katup cekik, yang mana jika menghadap ke atas, ini disebut dengan meter in, dan jika ke bawah akan disebut meter out. Nah, ini meter out dan ini meter in ya. Nah, ini adalah kendali untuk yang maju diperlambat. Dua buah ini adalah yang maju diperlambat, dan ini adalah mundur diperlambat. Kita menggunakan valve 5/2 sebagai kontrolnya ya, kontrol inputnya dengan button tekanan kompresor di number, dan juga untuk katup cekik ini kita setting di 10 ya, 10 apa nih? Nah, 10% lah ya, 10% lah ya. Jadi supaya terlihat perbedaannya. Nah, mari kita coba saja untuk yang eh, kendali maju diperlambat seperti ini. Nah, terdapat delay ya ketika dia maju karena udara yang masuk dari sini itu akan menghasilkan keluaran yang perlahan sehingga hingga valve tersebut mencapai puncaknya ya. Namun kita tekan kembali, nah, katup akan mundur secara normal karena tidak ada penghalang di antara katup dengan silinder. Begitu juga dengan yang meter out ya. Ini sama saja. Bedanya ketika mundur seperti ini misalnya. Ketika maju dia akan diperlambat di sini. Sorry. Yang ketika dia maju dia akan seperti biasa. Namun udara yang ada di sini di awal dia akan keluar secara perlahan sehingga menghambat pergerakan maju dari silinder tersebut. Namun kita tekan kembali dia akan mundur secara normal. Nah, selanjutnya kita akan lihat yang mundur diperlambat ya. Ada yang meter out dan meter in. Ya, ini prinsipnya hampir sama. Udara masuk dari kompresor melalui katup dan akan menuju ke silinder. Nah, di sini terdapat udara ya. Namun ketika kita tekan, tuh, dia akan secara cepat karena udara langsung terbuang di sini. Udara langsung terbuang. Nah, namun ketika kita tekan kembali, udara yang ada di sini akan mengalir lambat, mengalir lambat ya, karena di sini ada eh, hambatan ya. Sama seperti ini juga, udara di sini ketika ditekan maka udara akan mengalir melalui lubang yang ini ya. Namun karena udara yang ada di sini mengalir secara terhambat, maka pergerakan silinder akan terhambat juga. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Dia akan terhambat di sini ketika mengisi setelah udara ini. Ya. Nah, seperti itu ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi praktikum pertama ini. Eh, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.